Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam renungan kebenaran Alkitab pada hari ini Sabtu 11 Juni 2022. Baik, hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran Alkitab dengan judul Mengapa Hukum Taurat Dihapus? Yang terambil dari surat Efesus 2 ayatnya yang ke-15. Saya kutip dari versi Bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan. Hukum agama Yahudi dengan perintah-perintah dan peraturan-peraturannya sudah dihapuskan oleh Kristus, supaya dua bangsa itu menjadi satu bangsa manusia baru yang bersatu dengan Dia. Dengan cara itulah Kristus mengadakan perdamaian. Yang menjadi pertanyaan kita semua adalah, mengapa harus dihapus? Bukankah hukum Taurat itu kudus, benar dan baik? Sebagaimana yang tertulis di surat Roma 7 ayatnya yang ke-12. Dan bukankah hukum Taurat itu rohani, sebagaimana yang tertulis di surat Roma 7 ayatnya yang ke-14? Jawabannya adalah, Kristuslah yang menghapus hukum Taurat itu. Ialah sang pembuat hukum Taurat itu sendiri. Rasul Paulus yang diutus sebagai Rasul Kristus dengan jelas mengatakan bahwa hukum Taurat telah dihapus dan diganti dengan perjanjian yang baru yang ditulisnya di dalam surat-suratnya. Sebenarnya tentang hal ini, para nabi di perjanjian lama pun telah menubuatkan bahwa akan tiba waktunya hukum Taurat akan diganti dengan sebuah hukum atau perjanjian yang baru. Baik, saya akan menjelaskan ayat-ayat yang menyatakan bahwa hukum Taurat telah diganti dengan hukum atau perjanjian yang baru. Mari kita baca Alkitab kita di kitab Yeremia 31 ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nubuat perjanjian Allah tersebut akan digenapi sesudah Kristus disalib, mati dan dibangkitkan. Anda dapat baca nanti di kitab Yohanes 20 ayatnya yang ke-22. Sebelum klimaksnya pada hari raya Pentakosta, di mana Yesus mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Anda dapat baca nanti di Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-17. Ayat yang paralel dengan kitab Yeremia 31 ayat 33 ini terdapat di kitab Perjanjian Baru di surat Ibrani 8 ayatnya yang ke-10 dan Ibrani 10 ayatnya yang ke-16. Kita baca juga Alkitab kita di kitab Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, hati yang baru akan diberikan ketika kita menerima kasih karunia-Nya. Bagi yang menolak kasih karunia-Nya, tidak akan menerima roh yang baru yang dari Allah itu. Mari kita baca Alkitab Perjanjian Baru yang mana menyatakan bahwa hukum Taurat telah menjadi tua dan usang sehingga dihapus dan diganti dengan perjanjian yang baru. Baik, kita baca Alkitab kita di surat Ibrani 8 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Perjanjian yang lama itu merujuk kepada hukum Taurat. Kita baca juga Alkitab kita di surat Ibrani 10 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama itu adalah hukum Taurat, sedangkan yang kedua adalah kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita baca surat Kisah Rasul 10 ayatnya yang ke-11 hingga 14. Demikian firman Tuhan.
Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Rasul Petrus sebagai orang Yahudi tidak pernah makan makanan yang haram. Ia tidak menyadari bahwa ia telah hidup di bawah kasih karunia. Karena itulah Allah mengingatkan kepadanya bahwa apa yang Allah nyatakan halal tidak boleh ia nyatakan haram. Artinya, Petrus tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Nah, apa maksud dan tujuan hukum Taurat dihapuskan? Mari saya ajak saudara melihat apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang hal ini. Kita buka dan baca Alkitab kita di kitab Yesaya 49 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Artinya, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, maka terang bagi bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi, mereka pun beroleh keselamatan. Kita lanjutkan di kitab Yesaya 52 ayatnya yang ke-9 hingga 10. Demikian firman Tuhan. "Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita." Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus tidak hanya menebus umatnya Israel, akan tetapi juga menebus dan mengampuni dosa seluruh dunia. Kita baca juga Alkitab kita di kitab Yesaya 54 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. "Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi." Sebagai kesimpulan penutup, mengapa hukum Taurat Allah hapuskan? Jawabannya adalah karena hukum Allah yang pertama itu hanya dikhususkan untuk bangsa Israel saja, tetapi kasih karunia dan kebenaran yang datang oleh Yesus Kristus dianugerahkan kepada seluruh umat manusia yang mau menerimanya. Sebagai renungan kita pada hari ini, mari kita tinggalkan hukum Taurat, hukum yang pertama itu, dan kita sambut kasih karunia dan kebenaran yang datang oleh Yesus Kristus. Roh Kudus atau Roh Kristus telah datang dan berdiam di dalam hati orang percaya. Percayakah engkau akan hal itu? Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.